Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video bab 8 yang berjudul Ayo Menundukkan Nafsu Syahwat dan Godok. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Muhammad Rayhan Fasya Mustafa, kedua, Muhammad Waldan Faik Ahmada, ketiga, Cici Ayu Tri Agustin, dan yang terakhir, Kayala Rahmania. Hakikat dan sifat dasar nafsu. Kenapa hawa nafsu diciptakan? Pada hakikatnya, semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Banyak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut misalnya, pasti binasalah manusia. Jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan, mereka tidak punya keturunan dan akhirnya binasa. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting bagi diri manusia, akan tetapi penggunaan nafsu yang tidak terkontrol pada diri manusia itu yang berbahaya. Apa itu nafsu? Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Perbuatan baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu. Nafsu itu ibarat seperti sungai. Dia bisa mengalir dengan tenang dan bisa meluap atau menghancurkan. Dan karena itu, perlu dikontrol dengan sistem bendungan dan irigasi yang baik sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Maka hakikat syahwat, nafsu atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, watak, dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Akan tetapi, sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela, karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Dorongan nafsu syahwat sendiri mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan, hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi. Bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tak ada habisnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu menjadi tolak ukurnya. Dia dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsunya sendiri. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Bahaya marah atau godok. Marah akan mengakibatkan bahaya besar, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Berikut bahaya marah. Yang pertama, bagi diri sendiri.
akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernafasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dan merusak keharmonisan keluarga. Bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dan juga bisa mengakibatkan pembunuhan. Cara menundukkan amarah atau godok. Sebagaimana diketahui bahwa obat atas setiap penyakit seperti virus dan faktor penyebab timbulnya penyakit itu harus dapat dihilangkan. Karena itulah, untuk bisa mengobati marah, kita juga harus tahu sebab-sebabnya. Sebab-sebab marah antara lain karena tidak kuat menahan nafsu, sombong, ujub, banyak melakukan senda gurau, perbuatan yang sia-sia, melecehkan orang lain, menghina, berdebat, bertengkar, berkhianat, serta cinta kepada harta dan kedudukan. Semua itu merupakan perangai yang buruk dan tercela dalam Islam. Yang kedua, dengan riyadhah. Cara menundukkan sifat tercela marah diperlukan pelatihan diri atau riyadhah dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Riyadhah yang diperlukan diantaranya adalah dengan mengetahui akibat-akibat buruk dari sifat-sifat tersebut. Setelah itu, menerapkan dalam diri Anda, kembalikan dari sifat-sifat itu. Misalnya, sombong dengan tawadu, haus, serta dengan qanaah, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan perbanyak berzikir, membaca ta'awuz, beristighfar, dan memberi maaf. Sifat-sifat mulia ini terus diterapkan dalam diri. Memang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga merasa ringan mengerjakannya karena sifat itu telah menyatu dalam dirinya. Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah adalah berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan dan menyadari akan dampak negatifnya bila melampiaskan amarah. Menahan hawa nafsu. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wal Adin, Imam Al-Mawardi mengemukakan beberapa metode penyembuhan marah, yaitu dengan cara yang pertama, menimbulkan rasa takut atau khauf kepada Allah. Yang kedua, menyadari dampaknya, dan yang ketiga, menyadari betapa besar pahalanya bila mampu menahannya. Hikmah menghindari marah atau godok. Marah tak tanggung-tanggung. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkannya. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.